Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 semuanya? Alhamdulillah sehat ya Nek ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budianto dalam PJJ PJOK. Teman-teman kelas 5 pasti sudah tahu kalau PJOK itu pasti ada kesehatannya. Kenapa hari ini Pak Budi nggak pakai baju olahraga? Karena hari ini kita temanya itu adalah tema yang kelima. Tema yang kelima itu adalah budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat itu membutuhkan olahraga yang teratur juga. Tapi hari ini kita akan membicarakan terkait informasi bagaimana menjaga kesehatan. Karena PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi karena kita hari ini akan membahas tentang kesehatan di bab 5 ini, bab terakhir di semester ini. Insya Allah teman-teman udah siap untuk mendengarkan dan menyimpulkan apa yang nanti Pak Budi bicarakan. Kemudian nanti ada tugas yang akan Pak Budi berikan ya Nek ya. Mari sebelum kita buka bab 5 kita ini, kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, terkait bab 5 yaitu bab budaya hidup sehat. Mohon maaf sebelumnya, sub temanya adalah menjaga kebersihan alat reproduksi atau menjaga kebersihan tubuh kita ya. Jadi pasti teman-teman tahu bagaimana sih cara menjaga kebersihan tubuh kita dalam keseharian bagaimana. Apalagi anak-anakku yang kelas 5 sekarang sudah beranjak dewasa. Sudah yang laki-laki sudah mulai mendekati kedewasaan, yaitu dengan akil balik ya, kalau di dalam Islam akil balik. Terus kalau umpamanya untuk perempuan sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan juga. Di fisiknya sudah terjadi perubahan-perubahan. Ya Nek ya. Mungkin Pak Budi tidak menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas teman-teman sudah tahu semuanya apa yang menunjukkan kedewasaan dari sisi fisiknya. Baik, kita sekarang terkait pembahasan mengenai budaya hidup sehat. Yaitu sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, teman-teman tahu nggak sih apa itu, pernah dengar nggak sih pepatah yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan, atau kalau di dalam Islam itu kebersihan sebagian daripada iman kita ya. Jadi dua hal tersebut itu sudah menjadi patokan utama ketika kita bicara tentang kebersihan. Islam juga mengajarkan, terus secara umum juga kita pepatah mengatakan yang seperti tadi Pak Budi sampaikan, yaitu kebersihan pangkal kesehatan. Kalau kita kurang bersih, maka kita otomatis tidak akan mungkin sehat ya. Baik anak-anakku semuanya, kemudian di dalam tubuh yang sehat itu pasti terdapat jiwa yang kuat. Jadi teman-teman harus tahu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu terkait semuanya. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan, Pak Budi ingin bertanya, teman-teman sebenarnya kalau umpamanya mandi itu sehari berapa kali sih? Nah, aku 10 kali Pak, aku 5 kali Pak. Oke baik teman-teman, kalau mandi yang teratur itu yang benar itu adalah sehari 2 kali. Nah, umpamanya terbatas dengan kondisi air yang terbatas. Nah, teman-teman misalnya ya boleh lah ya, mungkin sehari sekali, tapi harus tetap sering mengganti baju. Ya, mengganti baju ketika pulang dari bepergian. Apalagi zaman sekarang ya, lagi pas wabah seperti ini. Teman-teman kalau bisa pulang dari bepergian, kalau bisa ganti baju langsung mandi. Ya, minimal ya kalau teman-teman pergi itu bisa sehari 3 kali ya kalau pergi-pergi sering. Tapi kalau nggak pergi mah mungkin teman-teman aktivitas itu hanya untuk menjaga kesehatan aja. Baik teman-teman, mandi yang kita bicarakan di sini adalah sehari itu kalau tidak wabah itu sehari 2 kali. Kapan waktunya? Waktu mandi itu biasanya setelah kita bangun tidur, dan satu lagi ketika kita pulang berpergian di sore hari. Pak Budi kalau mandi malam gimana? Nah, kalau mandi malam itu kurang bagus ya. Kalau mandi malam itu kurang baik untuk kesehatan kita.
Kecuali terpaksa ternyata kita pulang bepergiannya malam, tapi dikondisikan mandi malamnya itu dengan menggunakan air hangat. Baik anak-anakku semuanya, masuk kita ke bagian bab yang subbab yang terkait, yaitu menjaga kebersihan alat reproduksi. Ya, teman-teman tahu kalau alat reproduksi kita itu kalau laki-laki apa, kalau perempuan apa. Mohon maaf sekali. Kenapa Pak Budi harus menyampaikan hal ini, Nak? Sebenarnya agar teman-teman lebih mengetahui bagaimana sih menjaga kebersihan alat reproduksi yang baik. Nah, karena kenapa? Ini untuk kebaikan teman-teman semuanya, ya. Baik, anak-anakku semuanya. Di bab ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan alat reproduksi. Baik, anak-anakku semuanya. Menjaga kebersihan itu merupakan sebuah keharusan yang dimana kita apabila kita ingin sehat sudah pasti kita harus menjaga kesehatan. Kebiasaan menjaga kebersihan alat reproduksi merupakan awal dari usaha menjaga kesehatan kita. Nah, apalagi kita tinggal di daerah tropis yang membuat kita berkeringat ya. Jadi kita keringetan terus. Jadi kalau daerah tropis itu ada panas, nanti malam ada dingin tapi stabil ya, nggak terlalu dingin. Nah itu kita berkeringat terus. Nah keringat itu yang menimbulkan kuman dan virus, kemudian bisa jadi menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit untuk orang lain. Adapun cara-cara menjaga kebersihan bagian reproduksi laki-laki dan perempuan antaranya yaitu yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari agar tubuh menjadi bersih ya. Jadi kita mandinya harus 2 kali sehari. Karena kenapa? Untuk menjaga kesegaran dan tidak menimbulkan banyak bakteri di tubuh kita. Yang kedua adalah mencuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah. Ya, mencuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Jadi teman-teman kalau misalnya contoh ya mau buang air kecil, itu sebelum buang air kecil cuci dulu tangannya. Karena kenapa? Khawatir teman-teman habis megang uang ya, biasanya kuman banyak tuh di uang tuh. Ya, terus megang benda-benda yang kotor. Itu apalagi karena kalau habis megang yang mohon maaf, megang cabai, megang apa gitu. Teman-teman tiba-tiba langsung membersihkan kalau bahasa kita cebok, langsung cebok. Waduh, itu bisa panas ya. Jadi teman-teman kalau bisa cuci tangan sebelum membersihkannya. Sebelumnya cuci dan sesudahnya juga cuci. Kalau tidak dicuci sesudahnya nanti khawatir ada bakteri yang dari tempat kita pencucian itu melekat di tangan kemudian bisa berpindah ke tempat yang lain. Baik. Nah teman-teman bersihkan juga bagian alat reproduksi dengan membasuh bagian luarnya secara berhati-hati dengan air bersih dan sabun yang lembut. Jadi kalau umpamanya teman-teman mau cuci dengan menggunakan sabun, tolong diperhatikan sabun itu ada yang lembut, ada yang agak kasar. Jadi teman-teman nanti tolong dipilih-pilih. Kalau biasanya sih kalau sabun yang lembut itu sabun ini ya nak, sabun bayi. Sabun bayi itu biasanya lebih lembut. Nah, jadi kalau teman-teman alergi sama sabun, ya sebaiknya tidak usah menggunakan sabun membersihkannya atau membasuhnya. Cukup menggunakan air hangat saja. Ya, jadi teman-teman nggak usah pakai sabun. Kalau umpamanya alergi terhadap sabun, cukup membasuhnya dengan menggunakan air hangat. Oke, anak-anakku semuanya. Kemudian gunakan air hangat, setelah itu keringkan dengan handuk. Jadi agar tidak lembab. Kalau lembab dia akan memudahkan jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Baik anak-anakku semuanya. Yang ketiga adalah hati-hati menggunakan deodoran atau sabun antiseptik yang keras. Ya, cairan pewangi parfum untuk menghilangkan bau di sekitar alat reproduksi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu rumit ya Nek ya. Yang penting udah dibasuh dengan air hangat saja sudah cukup. Nggak usah pakai parfum, pakai deodoran, nggak usah ya. Itu khawatirnya kulit kita itu nanti tidak
cocok. Yang keempat, tidak menggunakan air kotor. Jadi membilasnya itu, membasuhnya tidak boleh menggunakan air kotor. Karena air kotor itu banyak mengandung bakteri dan kuman. Yang kelima adalah mengganti celana bagian dalam kita itu minimal 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Karena kenapa? Kalau kita nggak ganti, khawatir kumannya itu yang menempel dari keringat kita, menempel di bagian dalam, kemudian bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Terus bagi anak-anakku yang perempuan, itu gunakanlah pelindung dada yang teman-teman itu dari bahan katun ya, bahan alami. Jangan menggunakan atau lebih menghindari kepada bagian-bagian bahan yang menggunakan sintetis, karena dia tidak menyerap keringat. Kalau menggunakan katun, insya Allah dia akan menyerap keringat. Yang ketujuh, hindari celana bagian dalam yang ketat. Wabil khusus untuk laki-laki nih. Untuk laki-laki kalau sering menggunakan celana ketat, nah ini kayak teman-teman yang laki-laki suka pakai celana apa itu ya, yang blue jeans yang ketat-ketat, apa sih namanya, yang celananya ketat-ketat itu hati-hati ya nak, karena nanti efeknya itu akan berangsur-angsur di masa yang akan datang. Ketika kalian dewasa akan mengganggu fungsi daripada alat reproduksi kalian. Jadi teman-teman itu harus hati-hati dalam menggunakan celana yang ketat-ketat. Kalau bisa agak-agak sedikit longgar. Kemudian yang kedelapan, teman-teman harus menghindari tukar menukar menggunakan pakaian dalam, itu nggak boleh. Jadi aku nggak punya pakaian dalam, aku pakai dulu punya kamu, tuh nggak boleh ya. Atau kamu pakai punya aku dulu, nggak boleh. Itu sama sekali nggak boleh. Karena harus menghindari hal tersebut. Karena apabila tidak menghindari hal tersebut, nanti penggunaan bagian dalam itu, bagian celana dalam seperti itu, nanti kalau satu orang memiliki penyakit akan menularkan kepada yang lain. Terus yang kesembilan, dianjurkan teman-teman bisa merapikan, atau kalau teman-teman yang sudah tumbuh rambut-rambut di bagian alat reproduksi, teman-teman itu kalau bisa merapikan atau mencukurnya ya. Karena di bagian-bagian rambut tersebut biasanya dia akan tumbuh bakteri dan kutu-kutu. Nah, itulah yang menyebabkan gatal-gatal di bagian alat reproduksi dan akhirnya akan menimbulkan gesekan dan kemudian akan menyebabkan penyakit ya. Nah ya. Baik, yang ke-9 dianjurkan yang ke-10. Yang ke-10, jika tidak mohon maaf ya, kalau kita insya Allah semuanya yang ke-10 ini semua teman-teman laki-laki semuanya pasti sunat ya nah ya. Alhamdulillah kita di Muslim, di Islam itu diwajibkan itu sunat. Karena sunat itu sendiri sebenarnya kalau kita memahami itu sangat penting, akan menghindari dari penyakit-penyakit yang berkumpul di bagian ujung alat produksi laki-laki. Jadi teman-teman yang laki-laki wabil khusus itu harus disunat. Dengan disunat, ketika membersihkan, membasuh, membuang air kecil, maka kuman tersebut dan bakteri tersebut akan hilang ya. Baik, makanya kita perlu disunat. Nanti kalau terkait kenapa sunatnya gini-gini, nanti teman-teman boleh tanya sama guru PAI. Oke, guru PAI bisa lebih menjelaskannya nah ya. Kemudian yang ke-11 yaitu yang terakhir, yang ke-11 adalah sesudah mencuci tangan, jangan lupa dikeringkan tangan dengan handuk atau lap sebelum memakai celana kembali agar jamur tidak tumbuh. Jadi teman-teman jangan lupa sesudah membersihkan alat reproduksi, teman-teman tangannya harus cuci lagi, kemudian dibersihkan, dikeringkan dulu sebelum menggunakan bagian celana bagian dalam. Itu saja yang mungkin bisa Pak Budi sampaikan untuk materi hari ini, yaitu bab 5 budaya hidup sehat, subtema menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Semoga semua teman-teman bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan yang terkait dengan alat reproduksi.
Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan anak-anakku. Mengingat begitu pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi kita, maka perlu kita membiasakannya dalam kesehariannya kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, baik teman-teman. Tugas teman-teman adalah nanti Pak Budi bisa share juga di grup. Tapi sebelumnya Pak Budi sampaikan saja ya. Oke, tugas pertama adalah yang pertama nanti dicatat, kemudian sesudah dicatat tugasnya dicatat, kemudian ditulis jawabannya di bawah, kirimkan via Japri ke Pak Budi. Oke ya, Nak ya. Yang pertama adalah Pak Budi mau menanyakan. Pertama, sebutkan moto kesehatan kita sesuai dengan bukan moto, tapi kata-kata yang tadi Pak Budi sebutkan di awal, yaitu moto ya, moto. Kebersihan itu apa? Kebersihan titik-titik apa? Kemudian di dalam Islamnya itu kebersihan titik-titik apa ya? Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mandi itu sebaiknya sehari berapa kali? Nomor 2, kita mandi sebaiknya sehari berapa kali? Nomor 3, bagaimana cara membersihkan alat reproduksi laki-laki atau perempuan? Seperti tadi Pak Budi jelaskan ya, bagaimana cara membersihkan alat reproduksi khusus untuk laki-laki dan perempuan. Tadi bagian-bagiannya ada 11 bagian yang Pak Budi sudah sampaikan. Tapi di situ ada yang bagian perempuan dan ada bagian yang laki-laki, nanti terpisah ya, Ada beberapa, nggak harus 11 sih. Mungkin laki-laki bisa 10 atau perempuan juga bisa 9 atau 10 juga. Jadi nggak harus 11 sih. Baik, yang keempat adalah apa tujuan mencukur rambut di sekitar alat reproduksi? Apa tujuan mencukur rambut atau merapikan rambut di sekitar alat reproduksi? Yang kelima, yang terakhir, mengapa kita harus menghindari pemakaian celana yang ketat ya? Mengapa kita harus menghindari pemakaian celana yang ketat? Oke, baik teman-teman, itu saja yang Pak Budi bisa sampaikan. Ada 5 tugas teman-teman. Silahkan nanti teman-teman menjawab, tuliskan pertanyaannya, dituliskan, kemudian di bawahnya ada jawabannya. Nanti setelah teman-teman tuliskan, difoto, kemudian kirimkan ke Pak Budi. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT dan selalu menyenangkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.